warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga kita selalu sehat-sehat ya. Anak-anak ibu, bagaimana? Apakah kalian masih semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Ibu berharap semoga kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini, meskipun pembelajaran yang kita lakukan tidak seperti biasanya. Anak-anak, untuk lebih bersemangat, ikuti ya gerakan ibu di rumah. Tepuk semangat, semangat, semangat. Semoga gerakan tadi dapat membuat kalian lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Oh iya anak-anak, ibu ingin mengingatkan kepada kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan melaksanakan 3M. Apa 3M itu? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, langsung saja. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang materi IPS mengenai globalisasi. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk mempelajari dan memahami materi ini? Jika sudah siap, simak video ini baik-baik ya. Baiklah anak-anak, pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang globalisasi. Setelah kalian mempelajari materi ini, kalian akan dapat menjelaskan pengertian globalisasi, dapat mengetahui contoh-contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat mengetahui dampak positif dan negatif globalisasi. Anak-anak, apakah kalian suka menonton televisi? Acara apa yang kalian senangi? Tentu saja, banyak hal yang bisa kalian lihat melalui layar televisi. Ada banyak acara yang bisa kalian pilih, mulai dari film, kuis, musik, masakan, olahraga, iklan, berita, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apakah kalian suka melakukan belanja online? Ya, dengan berbelanja online kita dapat menghemat waktu. Tanpa kita sadari, itu semua merupakan dampak dari globalisasi. Jadi, apa sih sebenarnya globalisasi itu? Jadi, globalisasi terdiri dari dua kata, yaitu global yang artinya mendunia dan isasi yang artinya proses. Globalisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses di mana batas-batas dalam suatu negara menjadi bertambah sempit karena adanya kemudahan dalam berinteraksi antar negara, baik perdagangan, gaya hidup, informasi, maupun dalam bentuk interaksi yang lain. Faktor terjadinya globalisasi yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, adanya kerukunan antar negara. Yang ketiga, berkembangnya teknologi transportasi. Berikut ini beberapa perubahan perilaku manusia karena globalisasi. Yang pertama, gaya hidup. Masyarakat cenderung bergaya hidup yang mewah dengan melihat tayangan-tayangan sinetron yang ada di TV membuat orang tidak menyesuaikan dengan pendapatan rumah tangganya. Yang kedua, transportasi. Bagi masyarakat sekarang, menempuh jarak yang jauh tidaklah menjadi kendala. Berbagai sarana angkutan sudah tersedia, dari yang sederhana sampai yang canggih. Di era globalisasi ini, pergerakan orang dan barang semakin cepat dan mudah. Teknologi transportasi yang berkembang dengan pesat memberikan pelayanan prima. Inilah dampak positif dari arus globalisasi di bidang transportasi. Transportasi darat, misalnya bus, kereta api, dan lain-lain. Sedangkan transportasi udara, yakni pesawat terbang, memungkinkan perjalanan jarak jauh dengan waktu tempuh yang singkat. Yang ketiga, komunikasi. Komunikasi merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Komunikasi tidak mengenal waktu dan tempat. Kita bisa berkomunikasi dengan orang lain kapan saja dan di mana saja. Komunikasi ini cenderung mengurangi pertemuan orang per orang, kelompok keluarga dengan kelompok keluarga lain. Mereka mengandalkan pertemuan melalui telepon atau handphone. Dapat dibawa kemana saja, sehingga orang dapat berkomunikasi kapan saja dan dimanapun. Selanjutnya, pakaian.
Arus globalisasi juga berdampak pada jenis dan model pakaian. Dengan arus globalisasi, pakaian dengan model yang sama yang dipakai oleh orang di belahan dunia bisa kita gunakan. Contohnya adalah celana jeans. Celana jeans sudah mengglobal dalam kehidupan sehari-hari di mana saja, baik itu laki-laki ataupun perempuan sudah terbiasa memakai celana jeans. Padahal hanya digunakan oleh orang tertentu dulunya. Yang kelima, makanan. Masyarakat Indonesia yang ada di kota-kota besar banyak yang mengkonsumsi makanan yang sebenarnya berasal dari negara lain. Ya, makanan cepat saji misalnya, yaitu seperti ayam goreng McDonald, pizza, spaghetti, hamburger. Mereka bangga, bahkan menyukai makanan tersebut daripada makanan khas Indonesia. Selanjutnya, nilai-nilai. Setelah terjadi arus globalisasi, nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku mulai bergeser. Akibat pengaruh teknologi dan budaya asing, nilai-nilai dalam kehidupan kemasyarakatan seperti nilai kerukunan, gotong royong sekarang ini sudah mulai luntur. Selanjutnya, contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Banyak produk asing beredar di Indonesia, mulai dari busana, alat elektronik, hingga makanan. 2. Banyak pasar swalayan dan minimarket menggantikan pasar tradisional. 3. Pergantian tenaga manusia menjadi mesin. 4. Jual beli online terus berkembang. 5. Meningkatnya penggunaan gadget. 6. Terjadinya pertukaran budaya. 7. Persebaran informasi yang sangat cepat sekali, sehingga banyak sekali hal kecil yang bisa merajalela, bahkan viral di dunia maya. Selanjutnya, dampak positif globalisasi. 1. Meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian dan rasional. 2. Menyebabkan kehidupan sosial ekonomi lebih produktif, efektif, dan efisien, sehingga membuat produksi dalam negeri mampu bersaing di pasar internasional. 3. Meningkatkan kehidupan yang lebih baik. 4. Dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. 5. Meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. 6. Kemajuan di bidang teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi yang memudahkan kehidupan manusia. 7. Mobilitas tinggi. 8. Informasi dan ilmu pengetahuan menjadi mudah didapat. 9. Berkembangnya industri pariwisata yang mampu menambah devisa. 10. Meningkatkan pembangunan. Selanjutnya, dampak negatif globalisasi. 1. Masuknya nilai-nilai bangsa barat yang banyak ditiru oleh masyarakat. 2. Lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. 3. Maraknya penyeludupan barang ke Indonesia. 4. Kondisi industri dalam negeri sulit berkembang karena serangan perusahaan asing. 5. Terjadi kerusakan lingkungan dan polusi limbah. 6. Orang menjadi lebih individualistis. 7. Adanya sikap lebih mementingkan kehidupan duniawi dan mengabaikan nilai-nilai moral atau agama. 8. Timbulnya sikap bergaya hidup mewah. 9. Munculnya sikap konsumtif atau boros. 10. Munculnya anggapan bahwa status seseorang di dalam masyarakat hanya diukur berdasarkan kekayaannya. 11. Mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara. Nah, anak-anak, sekarang kesimpulan dari materi kita yaitu globalisasi banyak memberikan dampak positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat. Sebagai manusia yang disiplin, kita harus memikirkan dampak globalisasi ke depannya. Untuk masa depan kita juga harus bisa memilah dampak yang harus dibuang dan dampak yang harus diambil dari globalisasi itu. Ibu berharap anak-anak ibu bisa ya memilahnya. Nah,
Nah, sampailah kita pada akhir materi. Materi pembelajaran kita hari ini sudah dijelaskan melalui video tadi. Semoga anak-anak dapat memahaminya. Tetap semangat anak-anak dalam belajar. Dan ingat, tetap jaga kesehatan. Ibu undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.